Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebagai janji saya akan menjelaskan atau mempraktikkan terkait mata kuliah algoritma dan pemrograman satu semester yang akan saya rangkum, saya akan sederhanakan, saya akan press ya dalam beberapa menit ini. Gitu ya. Jadi untuk algoritma dan pemrograman, mata kuliah algoritma dan pemrograman, khususnya pemrogramannya itu kita menggunakan Java ya. Ya, Java ini nanti untuk toolsnya menggunakan TextPad teman-teman. Ya, menggunakan TextPad. Jangan lupa nanti download Java pada komputer teman-teman ya. Silakan nanti bisa download Java ya. Ya, silakan nanti bisa pilih yang offline gitu ya. Bisa nanti di Java-nya ya. Java untuk Windows offline 64 bit silakan nanti bisa diinstal. Gitu ya. Atau bisa juga kalau misalnya masih ada kendala nanti bisa di Oracle. Nah, Java downloadnya di Oracle. Gitu ya. Nah, ini kapasitasnya lebih besar ya. Jadi nanti bisa pilih Windows gitu ya. Silakan pakai installer yang mana yang nyaman teman-teman. Semuanya ini bisa diinstal di Windows teman-teman. Kalau pakai Windows, kalau misalnya Mac silakan bisa disesuaikan maupun Linux. Oke ya. Oke, langsung saja. Ya, di sini dalam Java ini saya menyebutnya template ya. Dalam template-nya itu kita akan membuat dua baris utama, yaitu adalah pembuatan kelas dan dan menentukan bahwa kelas tersebut main kelas atau kelas utama ya. Jadi bagaimana penulisannya adalah public class. Ini pembuatan kelas dulu ya teman-teman ya. Misalnya Java all misalnya ya. Nah, ini adalah pembuatan nama kelasnya teman-teman ya. Kemudian buka tutup kurung perawal tadi ya. Buka tutup kurung perawal, di dalamnya silakan bisa di enter ya. Kemudian kedua adalah menentukan bahwa dia adalah main class, public static void main string arguments args ya. Jangan lupa diberikan buka tutup kurung kurawal juga. Enter bagian tengahnya. Ini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Ini saya sebut dengan template ya. Besar kecilnya ini di Java itu sangat berpengaruh ya, sangat-sangat berpengaruh. Jadi diharapkan teman-teman ini teliti ya dalam Java karena case sensitif. Ya, Java ini case sensitif. Oke, nah kemudian selanjutnya ya, nama kelas dengan nama file itu harus sama. Ya, jadi silakan bisa disimpan dengan nama kelas yang sama ditambah .java. Ya teman-teman ya. Java all ya, tadi nama kelasnya adalah Java all, kemudian .java. Ya, untuk penamaan ini, untuk penamaan nama kelas, variabel, metode dan lain sebagainya itu teman-teman nggak boleh diawali dengan huruf ya. Awali aja dengan nggak boleh diawali dengan angka. Awali saja dengan huruf ya. Awali saja dengan huruf ya, tetapi tidak boleh menggunakan keyword di Java. Silakan nanti teman-teman bisa searching keyword di Java itu apa saja ya. Silakan bisa searching keyword di Java itu apa saja. Nggak boleh menggunakan keyword-keyword yang ada di Java. Jadi silakan nanti bisa menggunakan diawali dengan huruf ya. Kalaupun misalnya mau karakter, itu hanya bolehnya itu adalah $, dan underscore. Dollar atau underscore ya. Jadi itu yang hanya diperbolehkan untuk penamaan variabel, nama kelas, metode di Java. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya besarkan dulu. Jadi dua ini merupakan template penulisan di Java ya. Kita langsung saja kita mulai dari tipe data di Java ya. Jadi anggaplah saya di sini memiliki ini saya mudah aja dulu ya. Di Java itu nanti bisa menggunakan bilangan bulat, desimal ya, banyak karakter maupun char. Char itu hanya satu karakter. Bilangan bulat di Java itu nanti bisa menggunakan tipe data int ya, int, short, long, dan byte ya. Ini adalah tipe data bilangan bulat di Java. Artinya nggak bisa desimal ya.
benar-benar bilangan bulat. Kalau desimal itu ada float dan double dan float. Ya, ini tipe datanya. Kemudian kalau misalnya true or false, boolean tipe datanya. Ya. Kemudian kalau misalnya menggunakan banyak karakter string, ya, S-nya besar, ini adalah satu-satunya yang diawali dengan huruf besar. Kemudian terakhir adalah char. Tipe data yang hanya satu karakter saja. Nah, misalnya saya mau menggunakan int ya, biasa digunakan pada Java ya untuk menggunakan untuk value atau nilai-nilai bilangan bulat. Kemudian yang kedua adalah yang perlu teman-teman ketahui adalah variabel. Jadi sempat saya singgung ya, variabel Java ya, namanya seperti apa, nama kelas itu ya sama ya, harus seperti apa gitu ya. Nah, variabel itu tempat menampung datanya. Ya, teman-teman silahkan bisa menggunakan penamaan bebas ya. Yang penting tadi sesuai aturan. Misalnya int nilai gitu aja. Nah, int nilai. Artinya saya memiliki variabel bernama nilai dengan value-value yang bisa ditampung adalah value berupa int. Ya, int juga ini panjang datanya ini sampai maksimal 2 miliaran gitu ya. Long paling panjang gitu ya, quintillion kalau nggak salah. Gitu ya. Di bawah int itu ada short, di bawahnya lagi ada byte gitu ya. Jadi silakan nanti bisa disesuaikan. Nah, ini int nilai. Kemudian nanti kalau misalnya kita mau langsung memberikan ini diakhiri dengan titik koma ya. Kalau mau langsung diberikan nilai, silakan bisa diberikan misalnya nilai sama dengan 100 titik koma. Ya, setiap baris perintah itu harus diakhiri dengan titik koma. Ya, bukan baris perintah, statement ya. Statement itu harus diakhiri dengan titik koma. Ya. Oke, ini adalah proses ya, proses memasukkan nilai 100 ke dalam variabel nilai. Yang selanjutnya ya, kita akan pelajari tentang output di Java. Output di Java itu menggunakan system.out.println atau print. Kalau println ini seakan-akan ada enter di akhir. Ya, kalau misalnya print aja nggak ada enter. Ya, nanti kita coba. Misalnya kita mau print nilai. Jadi apa yang ditampung pada variabel nilai kita coba keluarkan. Oke ya, jadi seperti ini saja kita coba jalankan. Untuk di Java itu harus dikompil terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi harus dikompil dulu. Caranya adalah Ctrl 1 atau ya compile Java. Tools compile Java. Ya, cukup sekali saja ketika nggak ada perubahan di program. Ya, run-nya Ctrl 2 ya, atau ini ya, run Java. Ya, itu bisa berkali-kali. Compile-nya sekali, run-nya bisa berkali-kali. Kecuali nanti ada perubahan di program, itu harus di-compile ulang. Oke, saya langsung Ctrl 1. Ya, pastikan nggak ada error, tool complete successfully, kemudian Ctrl 2. Oke, keluar ya, teman-teman ya. 100. Ya, artinya di sini nanti akan dikeluarkan yang sudah kita tentukan di sini berapa sih nilainya. Ctrl 1 ya, kan ada perubahan ya. Kemudian kita cek, keluarin. Isi dari variabel nilai adalah 87 dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ini baru proses dan output. Saya akan praktekkan inputnya. Untuk input di Java itu menggunakan fungsi scanner. Yang pertama harus kita lakukan adalah import dulu java.util.scanner. Ya, ini yang pertama. Ya, ini syarat utama ya. Syarat utama untuk atau syarat pertama lah fungsi scanner. Ya. Oke, kalau saya nulis kayak gini berarti ini komentar ya, tidak dieksekusi oleh si Java. Kemudian yang kedua, syarat kedua untuk scanner itu adalah ya, scanner ini sekali lagi untuk user bisa input ya. Bisa input di Java ya. Yang kedua adalah kita membuat variabelnya. Variabelnya misalnya saya caranya gini ya. Variabelnya saya menggunakan variabel masuk sama dengan new scanner S-nya besar system.in. Ya. Jadi ini syarat kedua fungsi scanner. Ya, ini sekali saja. Satu kali saja. Ini pada dasarnya satu kali saja ya teman-teman ya. Satu kali kecuali
beda tipe data gitu ya. Jadi kalau misalnya beda nih tipe datanya, pertama masukin angka, kedua masukin string, ketiga masukin char, keempat masukin double. Nah, itu biasanya butuh lebih dari satu. Jadi nanti disesuaikan untuk int variabelnya apa, string variabelnya apa, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ini nggak kayak gini lagi teman-teman. Ya, ini kan langsung proses kita langsung memberikan nilai itu di situ. Nah, di sini nanti teman-teman itu nggak seperti ini lagi, tetapi masuk dot next karena int buka tutup kurung. Ini caranya. Jadi variabelnya apa tadi masuk, kemudian dot next int karena int. Kalau float next float f-nya besar. String next line. Char next line dot char f gitu ya. Disesuaikan ya. Yang beda hanya string sama char. Yang lainnya sama. Double ya double, int long ya long gitu ya, short ya short, float ya float. Hanya nanti diawali dengan huruf besar untuk setelah nextnya. Oke, setelah ini bagaimana ya? Ini adalah langkah ketiga untuk syarat ketiga untuk fungsi scanner, dan ini bisa dilakukan berkali-kali. Ya, ini udah selesai teman-teman. Saya coba satu udah ya. Oke. Ya, ini udah jalan ya. Saya kontrol 1, kontrol 2. Kita lihat di sini. Ini hitam ya, teman-teman ya. Sebenarnya ini udah jalan ya. Teman-teman diminta sebenarnya untuk memasukkan nilai. Ya, misalnya 20 ya berarti keluar 20 hasil. Gitu ya. Nah, tapi karena kurang user friendly, makanya kita tambahkan nih. Ya. Tambahkan nih, masukkan nilai. Ya, masukkan nilai. Oke. Nah, di sini saya coba nggak menggunakan line supaya nanti kita masuknya di kanannya. Gitu ya. Kemudian di sini saya tambahkan ya. Nilai yang dimasukkan ya. Nah, ketika output ya, ini kan adalah string ya, atau apa ya, kalimat ya yang ada di dalam double quote ketemu dengan variabel. Ini kan variabel ini nilai ini ya, variabel tempat kita nanti menampung value berupa integer. Kita tambahkan plus teman-teman ya, kontrol 1. Oke, nah ini lebih user friendly. Masukkan nilai. Nah, tadi kan cuma kedip-kedip aja ya. Sekarang kita dibantu nih ya, lebih user friendly. Si user ini diminta apa sih? Memasukkan nilai. Misalnya 9999. Oke ya. Ketika di enter, oh, nilai yang dimasukkan adalah 9999. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Karena di sini saya hanya rekaman saja, jadi nanti bisa ditanyakan di komentar ataupun bisa di kelas atau bahkan bisa ketemu saya. Gitu ya. Selanjutnya ya, ini input output sudah nih di Java. Simple ya teman-teman ya. Simple di sini ya. Jadi input outputnya ini sudah saya berikan. Saya hapus dulu ini komentarnya ini biar nggak membingungkan ya. Untuk selanjutnya kita akan praktek untuk percabangan ya. Kita akan percabangan ya. Sekarang kita akan coba untuk membuat studi kasus nilai akhir ya. Kita akan membuat studi kasus nilai akhir ya. Nah ceritanya kita memasukkan nilai ketika misalnya nilai di atas 80 maka A. Nah, kan gitu ya. Misalnya di atas 70 maka B, dan seterusnya ya teman-teman ya. Dan seterusnya ya. Nah, gimana caranya kita menggunakan percabangan? Jadi percabangan di Java itu ada if dan switch case. Saya hanya praktekkan satu aja dulu ya. If aja dulu. Ya, yang paling sering digunakan. Ya. Bagaimana formulanya? Jadi formulanya seperti ini teman-teman. If ya, buka tutup biasa, buka tutup kurung kurawal. Gitu. Ini adalah formula untuk percabangan if. Dalam kurung biasa kondisi. Ya, dalam kurung biasa itu kondisi baik if nanti perulangan while maupun for
dalam kurung biasa itu kondisi, dalam kurung kurawal itu statement, ya, statement atau yang nanti akan dieksekusi gitu ya. Kayak kita langsung saja di sini. Saya enter dulu untuk kondisinya. Misalnya nih, if nilai di atas 80 ya, maka ya nilai akhir ya, nilai akhir sama dengan, langsung aja ya, misalnya nilai akhir ini aja ya. Jadi nanti akan keluar apa namanya, ini saya angkat di atas ini aja, ini masukkan nilai dimasukkan sekian, nanti keluar nilai akhirnya berapa gitu ya. Oke ya, nah ini ya. Nah, ini adalah if sederhana teman-teman, karena nggak ada if else if maupun else ya. Ini sebenarnya udah bisa jalan. Kita coba jalankan Ctrl 1. Oke ya. Ingat ya, ini if dalam buka tutup kurung biasanya ini adalah kondisinya, kemudian kurung kurawalnya ini adalah statementnya. Seperti ini merupakan if sederhana tanpa ada kondisinya ketika dia bernilai false. Ya, saya jalankan. Ketika saya masukkan nilai 85 ya, oke, keluar ya. Nilai yang dimasukkan adalah 85 tuh, nilai akhirnya. Nah, bagaimana ketika saya memasukkan nilai di bawah 80, misalnya 75? Nah, dia hanya mengeluarkan sampai sini aja ya, dia hanya mengeluarkan sampai sini aja, ininya tidak dieksekusi karena nilainya false, kondisinya sudah false, selesai ya. Makanya untuk banyak kondisi kita membutuhkan else if, buka tutup kurung biasa, buka tutup kurung kurawal gitu ya teman-teman ya. Nah, ini silahkan ditambahkan. Nah, nilai lebih besar dari 70, maka ya, maka nilai B gitu ya. Kemudian saya copy paste saja biar cepat ya, karena ketika teman-teman udah paham struktur dan lain-lainnya, ini udah enak nih ya. Sorry Pak, lagi rekaman. Oke, misalnya misalnya sampai sampai C lah, yang ini ya, yang apa namanya, yang apa tadi, yang lulus ya. Kemudian selebihnya D nggak lulus misalnya ya. Berarti setelah else ini bedanya, else if sama else ini bedanya di sini. If dan else if itu setelahnya ada buka tutup kurung biasa dan ada buka tutup kurung kurawal. Kalau misalnya else hanya buka tutup kurung kurawal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika nilainya di bawah 60, maka Anda tidak, nilai akhir D ya, Anda tidak lulus misalnya. Anda tidak lulus. Gitu ya teman-teman ya. Ya, ini beda dengan Python. Java kalau misalnya dibuat rata nggak masalah ya. Kalau Python ini bisa berpengaruh teman-teman ya. Java juga spasi enter nggak berpengaruh ya. Jadi itu ya, jadi enaknya seperti itu, tidak berpengaruh, tapi ingat Java case sensitive. Oke, ini kita sudah bisa buat ini teman-teman. Kita coba jalankan, ada error atau tidak ada ya. Maka kita coba jalankan. Oke, masukkan nilai. Ketika teman-teman masukkan nilai 75, sekarang udah keluar nilainya B. Ketika di sini, kondisi sini ya, ketika kondisi di sini ini false, maka dia langsung ke bawah teman-teman. Ini fungsinya else if ya. Ketika else if ketika else if ya, dia ketika ada nilai true di sini ya, dia nggak akan ngecek lagi di bawah ya. Jadi di sini false, dia cek di bawah ya, nilai lebih besar dari 70 nggak? Ya, 75, maka nilainya B, selesai. Yang ini di bawahnya tidak dieksekusi. Beda kalau misalnya teman-teman if ya. Kalau if semuanya nanti di bawah-bawahnya dieksekusi teman-teman ya. Misalnya ini jalan juga nggak masalah. Ketika 75 ya, ketika 75 maka keluar semuanya tuh. Nilai akhirnya B, nilai akhirnya C, keluar nanti. Ya, gitu ya teman-teman. Maka nanti
kita sesuaikan. Kebutuhan kita adalah kita cukup mengambil satu saja nih ketika kondisinya mana yang bernilai true, dicek dari yang paling atas gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu kayak nilai lebih besar dari 80, lebih kecil dari 100 misalnya, atau nilai lebih besar dari 70, lebih kecil dari 100, nggak perlu kayak gitu ya. Kayak gini sudah bisa gitu ya teman-teman ya. Mudah ya, kayak mudah. Oke ya, sekarang terakhir kita akan coba praktek ya. Kita akan coba praktek untuk perulangan ya. Untuk perulangan ini ya, saya akan mencoba untuk melakukan perulangan memasukkan nilai ini gitu ya. Ya, kalau tadi kan kita ketika jalankan masukkan nilai misalnya 65, keluar selesai kan. Ini selesai nih teman-teman, keluar C ya. Kita masukkan 50, nilai akhir D Anda tidak lulus. Selesai gitu ya. Bagaimana kalau 80? Ya, 80 bagaimana nih? Ya, ini kan lebih besar dari 80 ya. Hasilnya harusnya apa? A apa B? Oke. Nilainya kenapa 2 nih ya? Lebih besar dari 80. Oh, belum saya kontrol 1, mohon maaf. Belum saya kontrol 1, jadi keluar. B ya, teman-teman ya. Ya, tadi saya sempat kontrol Z lagi, undo ya, else-nya. Tapi belum sempat saya kontrol 1, makanya tadi keluar B dan C. Ketika 80, dia masuknya ke B. Kenapa? Ya karena yang A ini lebih besar dari 80. Artinya nanti mulainya 81, teman-teman. A itu mulainya 81 gitu ya. Ketika 80 berarti maksudnya dia B, sesuai aturan yang ada di coding ini ya. Jadi disesuaikan dengan peraturan yang teman-teman buat gitu ya. Oke ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita udah selesai nih percabangan, gampang ya. Jadi percabangan udah selesai, sekarang kita masuk ke perulangan nih. Perulangan yang sering banget dipakai adalah for ya. Jadi for untuk perulangan, bagaimana formulanya? Yaitu for buka tutup kurung biasa dan buka tutup kurung kurawal. Ya. Di dalam kurung kurawalnya for ini adalah statement yang diulang. Karena statement yang diulang adalah ini, ya. Karena yang statement yang diulang ini, maka tutupnya ya sampai sini, ya. Sebenarnya di sini. Nah, tutupnya di sini. Setelah else it tutup dari else. Ya. Tutupnya di sini. Pada dasarnya di sini. Tapi kalau teman-teman taruh di sini juga nggak masalah. Ya. Ya, tapi secara logik nih teman-teman ya. Maka tutupnya di sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi kita akan mengulang memasukkan nilai selama kondisinya itu adalah selama jawabannya itu adalah iya. Oke, jadi berarti di sini ya kita apa namanya? Oke. Bentar. Di sini ya, bagaimana isi dari buka tutup kurung biasa for ini, itu ada 3 bagian teman-teman. Ada 3 bagian, 1, 2, dan 3 ya. Jadi bagian pertama ini adalah inisial ya. Jadi yang pertama ini adalah inisial. Inisial itu memberikan nilai awal terhadap variabel yang nanti akan sebagai variabel perulangannya. Yang kedua, bagian kedua adalah kondisinya ya, selama bernilai true maka dia akan berulang. Ketiga adalah memasukkan nilai yang baru untuk variabel tersebut. Selama nilainya bernilai true maka dia akan terus berulang. Selama nilainya false maka dia akan stop. Ya, oke. Di sini ya saya akan menggunakan variabel bertipe string teman-teman. Jawab. Ya. Atau di sini saya string jawab ya. String jawab dari koma gitu ya. Berarti di sini kita nggak perlu definisikan tipe data lagi. Jawab misalnya string jawab. Kita isi dulu di sini deh. Di sini aja. Jawab sama dengan iya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita inisial tadi ya, memberikan nilai awal. Bagian pertama nih ya, memberikan nilai awal terhadap variabel jawab ini dengan ya. Gitu ya. Kemudian jawab kita cek. Untuk
pengecekan string itu menggunakan ini. Saya malah mempraktekkan yang susah dulu nih. Equals ignore case. Ya. Ketika si jawab ini isinya sama dengan dia, ya, maka nanti dia akan statement dieksekusi. Ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah jawab sama dengan, ya. Selanjutnya jawab ini diisi apa lagi nih? Sama dengan masuk, kita coba ya menggunakan variabel yang sama, satu variabel nih. Padahal dipakai di bawahnya ini untuk nilai nih. Tapi kita coba juga untuk string. Masuk dot next line ya, karena dia string. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, jadi nanti ini kita coba dulu ya. Nanti ada yang perlu kita tambahkan karena ini belum user friendly. Sampai di sini sudah cukup teman-teman. Kita coba dulu. Semoga nggak error. Oh, ternyata masih ada error. Oke, not statement. Gitu ya. Oke. Sama dengan yang satu nih kayaknya. Oke ya, sama dengan satu ya. Yang dua itu harusnya ada di bagian 2 ya. Jadi ketika inisial memberikan nilai awal cukup satu aja sama dengannya. Oke ya. Sudah nggak ada error, kemudian kita kontrol 2. Kontrol 2 masukkan nilai. Masukkan nilai. Misalnya tadi ya 90. Yang ini masukkan 90. Gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, ternyata di sini masih ada yang kurang, masih ada yang belum pas nih. Belum ada nih pertanyaan untuk mengulang ya. Jadi ini kan tadi for-nya sampai di sini nih ya. Berarti di sini kita tambahkan teman-teman. Ya, tambahkan apakah Anda ingin mengulang program, atau ingin mengulang program, gini aja ya biar simpel ya. Ingin mengulang program ya atau tidak ya. Ya atau tidak ya. Jadi nanti si user ini akan diminta untuk memasukkan memasukkan ini ya. Sepertinya bukan di sini ya. Bukan di sini, seharusnya di sini kayaknya. Ini kita coba deh. Ya, sebelum perulangan selesai. Ya. Oke. Jawab sebenarnya masuk dot next line. Artinya nanti dicek. Oke, kita coba jalankan. Masukkan nilai 90. Oke, ini berarti masih ada yang kurang tepat ini ya. Posisinya ini teman-teman. Oke. Kita lihat. Ini sepertinya kita butuh 2. Nah, ini ya yang saya maksudnya. Sepertinya kita butuh untuk variabel bertipe string ya. Satunya bertipe integer ya. Kontrol 2 ya, misalnya 90. Oke, nah ini baru benar. Masukkan nilai 90, nilai yang dimasukkan 90, nilai akhir. Nah, ingin mengulang program, ketika jawabannya dia akan diminta untuk masukkan nilai lagi ya. 76. Nilai yang dimasukkan adalah 76. Nilai akhirnya adalah B karena 76. Ingin mengulang? Ya. Nilai akhirnya berapa? 66 misalnya. Nilai yang dimasukkan 66, nilai akhir C. Mau mengulang? Misalnya ya lagi ya. 40 ya. Ternyata nanti yang keluar adalah D. Ingin mengulang lagi? Nah, ini sebenarnya selain ya, mau tidak mau asal pun dia selesai. Tapi ya ini sebagai ini saja dulu ya. Sebagai bantuan aja untuk user gitu loh. Iya atau tidak sih? Kalau misalnya iya ya berarti tulisnya tadi ya gitu ya. Ya. Huruf besar juga bisa ya. Ya, ini berlaku ya. Ya. Ya, huruf berlaku karena kenapa? Berlaku karena ignore case. Kalau equal saja bisa. Dot equals bisa, tapi harus sesuai. Kalau ya-nya kecil semuanya berarti nanti kecil semuanya. Ketika kita tidak mau mengulang, tidak, maka program selesai. Kita teman-teman ya. Ya seperti ini ya. Jadi ini adalah apa yang dipelajari dalam algoritma dan pemrograman, khususnya pemrograman Java-nya dari A sampai Z. Ya, dari input output, percabangan sampai perulangan. Simple ya. Jadi semoga ini dapat membantu teman-teman dalam memahami basic ya dalam pemrograman Java gitu ya, khususnya yang masih berbasis teks ini ya.
Gitu ya teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sempurnakan dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.